Oke, ketemu lagi di channel Anak Milenial. Pada segmen motor kali ini saya akan sedikit membahas fitur-fitur apa aja yang berbeda di motor Honda Beat Street tahun 2018 dan Beat Street tahun 2020. Fitur apa aja yang berbeda? Kita lihat, cekidot. Nah, pertama kita mulai dari panel stang sendiri. Untuk Beat tahun ini dan Beat tahun 2018 nggak mengalami perubahan ya, masih sama. Masih ada tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson, sen kanan sen kiri, tombol starter juga ada. Nah, perbedaan terletak pada speedometer sendiri. Untuk Beat tahun 2020 ada motif karbon di bagian samping dan bagian atas. Dan untuk Beat Street tahun 2018 nggak ada, masih standar, nggak ada motif karbonnya ya. Untuk indikatornya masih sama, nggak ada perubahan. Nah, perbedaan juga terletak pada fairing ya. Untuk fairing Beat Street tahun 2018 cenderung agak kecil dan siku-siku gitu ya. Dan untuk Beat Street tahun 2020 lebih lebar, mirip kayak Vario modelnya. Ini juga perbedaan sangat mencolok banget. Perbedaan juga terletak pada lampu Beat Street ya. Untuk Beat Street tahun 2018 masih memakai lampu bolam, dan Beat Street tahun 2020 udah memakai lampu LED. Untuk lampu sen sennya masih sama, masih bolam juga. Untuk Beat Street 20 juga masih bolam. Jadi nggak ada perbedaan, cuma lampu utama udah pakai LED yang 2020. Untuk spakbor bawah sendiri untuk Beat Street 2020 lebih garang ya dibanding untuk 2018, kelihatan garang banget. Nah, untuk velg sendiri mengalami perbedaan juga. Untuk Beat Street tahun 2020 cenderung kayak punyanya milik Vario, bentuknya agak V. Dan untuk Beat Street tahun 2018 cenderung kayak bintang ya. Dan keduanya udah memakai ban tubeless. Untuk ukurannya 80/90, mereknya Federal teman-teman. Untuk sistem pengereman bagian depan masih sama, dua-duanya memakai merek Nissin, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian stop kontak. Untuk Beat Street tahun 2018 belum ada tombol untuk membuka jok ya, masih biasa kunci stang aja. Dan untuk Beat Street tahun 2020 ada tambahan fitur nih, udah ada tombol untuk membuka jok, jadi kita nggak perlu repot-repot kalau untuk membuka jok, tinggal tekan aja. Untuk bagian dashboard depan untuk Beat Street 2018 cenderung agak melebar. Untuk Beat Street tahun 2020 sendiri cenderung agak lebih dalam, memanjang ke depan teman-teman. Nah, untuk bagian bodi belakang Beat Street tahun 2020 cenderung lebih lebar ketimbang Beat Street tahun 2018, cenderung lebih besar, lebih garang teman-teman. Untuk bagian belakang sendiri banyak mengalami perubahan, terutama di bagian lampu belakang dan bagian spakboard. Kalau Beat Street tahun 2020 ada kayak tonjolan sedikit bagian spakbor belakangnya, dan bentuknya agak sedikit runcing.
Untuk bagian belakang, khususnya bagian ban belakang, nggak ada perubahan sama sekali, masih sama ukurannya, tapi terletak pada bagian velgnya agak sedikit berbeda. Kalau Beat Street tahun 2020 modelnya kayak Vario ya teman-teman, kayak yang depan tadi sih. Nah, untuk bagian injeksinya untuk Beat Street 20 cenderung agak bulat. Kalau Beat Street tahun 2018 cenderung agak kayak segitiga ya teman-teman. Untuk kapasitas oli sendiri, kalau Beat Street 2018 kapasitas olinya lebih rendah ketimbang Beat Street tahun 2018. Untuk Beat Street tahun 2020 itu kapasitas olinya 0,6 liter. Dan untuk Beat Street tahun 2018 0,8. Untuk bagian knalpot sendiri dan tutup kipas mengalami perubahan. Kalau Beat Street 2020 lebih mirip punyanya Genio. Kalau Beat Street tahun 2018 masih sama, nggak ada perubahan. Untuk bagasi keduanya masih sama, nggak ada perubahan sama sekali, belum bisa helm in. Untuk Beat Street tahun 2020 ini belum ada power chargernya, malah kalah sama Beat Sporty keluaran terbaru, itu udah ada chargernya, udah lebih maju ya ketimbang Beat Street ini belum ada power chargernya. Agak sedikit repot sih menurut saya. Kalau kita mau pergi jauh, jadi kita nggak bisa ngisi gadget kita. Untuk performa mesin dan tarikan, saya lebih suka Beat Street tahun 2018 ketimbang Beat Street tahun 2020. Untuk Beat Street 2018 tarikannya lebih kenceng, lebih enteng ketimbang Beat Street tahun 2020. Itu menurut saya teman-teman. Kalau teman-teman merasa nggak sependapat, ya itu terserah teman-teman. Silahkan komentar di bawah nanti ya. Oke, segitu aja review dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan maaf kalau ada salah kata dan ada mungkin yang nggak sependapat. Bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya, biar channel saya tetap berkembang. Oke, salam satu hati.